Selamat sore, apa kabar Anda hari ini pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 17. Selengkapnya. Komisi 3 DPR RI terus berupaya mencarikan solusi dalam mengatasi penyelesaian kasus tambang ilegal dengan memberikan jalur legal pengelolaan tambang bagi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Komisi 3 DPR RI terus berupaya mencarikan solusi dalam mengatasi penyelesaian kasus-kasus tambang ilegal atau illegal mining dengan memberikan jalur legal pengelolaan tambang bagi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati soroti kasus illegal mining di Sulawesi Tengah, yakni usaha tambang yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat. Illegal mining yang dikerjakan oleh masyarakat itu menjadi sumber pencarian masyarakat banyak. Nah, ini kita harus bisa memberikan solusi untuk masyarakat, karena tidak mungkin kan dengan jumlah masyarakat yang ribuan lantas ditangkap semuanya, kan itu bukan menjadi solusi, tetapi solusinya adalah mencarikan mata pencaharian lain untuk masyarakat atau mungkin dilegalkan. Nah, dilegalkan itu seperti apa? Barangkali dengan membentuk koperasi. Anggota Komisi 3 DPR RI Andi Muzakir Akil menekankan penanganan tambang ilegal di Sulteng harus dilakukan secara persuasif karena kondisi di lapangan yang rawan dan berpotensi memicu konflik dengan masyarakat. Yang sempat viral kemarin, bagaimana agar supaya penanganannya itu lebih intensif, dilakukan secara persuasif, karena ini berhadapan dengan masyarakat langsung, diberikan semacam pemahaman-pemahaman, atau kalau perlu dibantu mereka bagaimana agar supaya tambang-tambang yang mereka jalankan itu diberi ruang agar supaya menjadi legal. Cara menghadapinya harus secara persuasif, tidak boleh dengan gegabah. Dari Sulawesi Tengah, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, sebanyak 159 titik sekolah rakyat ditargetkan beroperasi pada tahun 2025 mulai jenjang pendidikan SD hingga SMA yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Sebanyak 159 titik sekolah rakyat ditargetkan beroperasi pada tahun 2025, mulai jenjang pendidikan SD hingga SMA tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Dalam menjalankan tugas di masa reses dan bertemu konstituen, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu, bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan akses pendidikan gratis dan berkualitas. Cucun menegaskan, masih banyak pembenahan dan perbaikan yang harus dilakukan dalam progres pembangunan sekolah rakyat. Daripada program-program Pak Prabowo ini sudah mulai kelihatan dalam afirmasi terhadap rakyat yang kecil, yang mereka tidak punya accessibility untuk merasakan bagaimana pendidikan yang layak. Ini adalah hak semuanya, terutama yang masuk data di DTSN yang bisa masuk kategori desil 1. Yang saya lihat di Kabupaten Bandung Barat ini, ya ini kan milik Kementerian Sosial ya. Kita sangat appreciate sudah ada itikat baik untuk menyelenggarakan sekolah rakyat sambil berjalan. Ya, karena penyerapan anggaran kan sekarang mulai Juli, Agustus ini sedang berjalan. Kalaupun ada kekurangan, pasti penyempurnaan akan terus nanti di masa-masa 1-2 bulan ke depan bisa tertutupi. Cucun meminta kepada masyarakat yang kurang mampu untuk segera mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI Komisi 5 dan juga pemerintah sepakat bentuk tim bersama dalam mewujudkan Zero Overdimension Overloading sebagai upaya mendorong keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, dan juga menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri angkutan barang. Pimpinan DPR RI, Komisi 5, dan pemerintah sepakat membentuk tim bersama dalam mewujudkan Zero Overdimension Overloading atau ODOL. Usai menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan aspirasi terkait permasalahan ODOL akan dibahas dan dicarikan solusi penyelesaian oleh DPR dan pemerintah
melalui pembentukan kajian tim bersama. Di mana tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload menuju zero odol tadi di 2027. Kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Dasko menegaskan DPR berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan pengemudi logistik. Langkah kolaboratif ini dinilai penting demi menciptakan transportasi logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Zikri Yasertodenus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan materi, namun juga soal terbatasnya akses, terutama akses terhadap pendidikan. DPR RI memandang sekolah rakyat bukan hanya sekedar alternatif pendidikan, namun sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan struktural yang masih membelenggu banyak daerah. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terhadap situasi ini? Simak informasi selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program kerja gagasan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu agar dapat berperan signifikan di masyarakat dan juga mewujudkan cita-cita Indonesia emas di masa depan. Melalui fungsi legislasi, anggaran dan juga pengawasan, DPR RI mendorong kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat kecil demi masa depan yang lebih merata, berdaya dan juga bermartabat. Sekolah Rakyat merupakan bukti bahwa perubahan dapat dimulai dari akar rumput. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pemerintahan Presiden Prabowo berencana meluncurkan program pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026.
Program pendidikan gratis ini berkonsep asrama 12 tahun yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Artinya, sekolah rakyat mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas. Kementerian Sosial berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat, mengingat program ini memiliki tujuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, ada beberapa aspek utama yang menjadi pembeda sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya. Kurikulum sekolah rakyat berfokus pada penguatan keterampilan khusus, karakter, dan kepemimpinan. Tenaga pengajarnya berasal dari 60.000 lulusan pendidikan profesi guru yang tidak berstatus aparatur sipil negara. Sekolah rakyat juga diproyeksikan untuk menjangkau daerah pelosok. Sekolah rakyat dengan konsep asrama juga akan dilengkapi fasilitas penunjang pendidikan hingga makan gratis. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad meyakini program ini dapat menjadi kunci untuk merubah masa depan dan kehidupan seseorang, dengan catatan jika terlaksana secara tepat. Maka dari itu, sistem yang dibangun dalam pelaksanaan sekolah rakyat harus jelas dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Ini kan dalam rangka membentuk karakter sebetulnya. Sekolah yang berkarakter. Jadi diharapkan anak-anak yang di asrama itu selama 12 tahun akan karakter jati diri Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Mereka selama 12 tahun dididik, digembleng dan seterusnya. Sehingga kita harapkan nanti sekolah ini betul-betul melahirkan anak-anak kita calon-calon pemimpin bangsa. Karena 12 tahun dia dididik, disiplin, diatur makannya, dan seterusnya. Sistemnya yang perlu kita bangun dengan melibatkan berbagai komponen itu tadi, lembaga ini, kita harapkan nanti anak-anak kita yang miskin yang kita harapkan nanti merubah. Karena pendidikan itu adalah salah satu merubah kehidupan kita. Harapan kita kan pendidikan itu kan lebih baik, lebih cerah. Kementerian Sosial akan membangun 100 titik sekolah rakyat pada tahun ini. Program ini menargetkan daya tampung hingga 1.000 siswa per sekolah dengan skema pembangunan 2 tahap. Anggaran pembangunannya diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Dengan anggaran sebanyak itu, program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang putus sekolah. Hasil negosiasi tarif dari 32 menjadi 19% antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump membuka babak baru hubungan dagang Indonesia-Amerika Serikat. Kesepakatan yang dicapai dinilai memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi Indonesia, mulai dari pengurangan biaya masuk untuk komoditas ekspor unggulan Indonesia hingga peluang Indonesia untuk bisa mendapat produk Amerika secara lebih murah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, hasil negosiasi tarif dari 32% menjadi 19% antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump harus dibarengi dengan sejumlah kesepakatan dagang di bidang pangan, industri pesawat, hingga energi. Lalu bagaimana Komisi 11 DPR RI menakar hasil kesepakatan kedua negara tersebut? Apakah Indonesia lebih banyak diuntungkan? Berikut informasi selengkapnya laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa hasil negosiasi Presiden Prabowo dengan Donald Trump itu berhasil menurunkan kebijakan tarif dari semula 32% menjadi 19%. Nah seperti diketahui bahwa hasil dari negosiasi ini ada sejumlah klausul yang kemudian diwajibkan oleh pemerintah, seperti misalnya adanya kewajiban untuk membeli sumber energi senilai 244 triliun rupiah. Lalu juga diwajibkan ada pembelian pesawat sebesar 50 unit untuk pesawat Boeing 777 dan juga ada klausul kewajiban pembelian sektor pertanian sebesar 73 triliun. Nah, pemirsa, apakah hasil negosiasi ini cukup menguntungkan bagi Indonesia atau justru ini membahayakan bagi kelangsungan industri UMKM dan juga padat karya yang ada di Indonesia, karena nantinya Amerika Serikat bisa secara leluasa dibebaskan tarifnya untuk masuk ke Indonesia terhadap barang-barang yang diproduksi. Nah, untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota Komisi 11 DPR, Bapak Ahmad Najib Kodratullah dari fraksi PAN. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, terkait dengan negosiasi alot antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump, apa yang kemudian menjadi catatan Bapak terhadap hasil negosiasi yang sudah disepakati, Pak? Tentu yang pertama adalah bagaimana pemerintah melakukan kebijakan perlindungan terhadap kegiatan di sektor pangan. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana pemerintah banyak memberikan kemudahan untuk meningkatkan produksi pangan. Lalu kemudian dengan lahirnya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat ini, saya menganggap ini adalah sebuah peluang di mana kita bisa menyerap teknologi maju dari pertanian Amerika, dalam hal ini tentu mengenai peralatan dan mekanisasi alat-alat pertanian. Tentu ini akan sedikit lebih mudah dengan kebijakan ini dan pemerintah harus fokus pada kegiatan swasembada pangan. Berikutnya adalah menurut saya mengenai energi, kebijakan energi. Di sini kita tentu harus menyikapi dengan cara melakukan inovasi energi baru terbarukan, sehingga kemudian tekanan kebutuhan energi bisa kita selesaikan sedikit demi sedikit. Dan lebih jauhnya saya melihat bahwa kebutuhan teknologi juga pada sektor ini akan sangat dibutuhkan dan perlu memberikan beberapa insentif sehingga kita juga bisa swasembada dalam bidang energi. Sisi lain saya melihat bahwa tantangan ada pada sisi ekspor, di mana adanya tarif walaupun sudah menurun pada angka 19% itu tentu harus banyak diberikan insentif-insentif sehingga ekspor ini kemudian tetap menguntungkan bagi para pengusaha ekspor. Sisi lainnya adalah melakukan upaya diversifikasi tujuan dari ekspor. Kita melihat bahwa ada negara yang tergabung dalam BRICS, ada negara-negara Afrika dan lainnya yang menjadi tujuan ekspor baru kita. Tentu ini harus diupayakan dengan melakukan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Presiden. Pak, ini kan selain itu juga ada klausul kewajiban pembelian pesawat 50 unit Boeing 777 bagi Indonesia. Nah, apakah ini nanti berdampak baik kepada perbaikan sektor layanan industri penerbangan kita, Pak? Karena kita tahu bahwa Garuda sekarang kan mengalami semacam defisit ya. Sementara ini kita ada kewajiban pembelian pesawat. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Dalam upaya meregenerasi pesawat-pesawat Garuda terutama dan swasta lainnya, tentu ini adalah sebuah opsi yang bisa kita lakukan dengan cara mendapatkan pesawat-pesawat baru, produk-produk high-end dari Amerika. Namun tentu ini perlu sebuah strategi di mana kebutuhan pengadaan pesawat ini kan memang sudah lama dan tidak harus dilakukan setahun, karena pada
kenyataannya produksi pesawat itu juga membutuhkan waktu. Untuk satu pesawat saja saya mendengar bahwa membutuhkan waktu 1-2 tahun. Artinya ketika pemerintah Amerika dalam hal ini Donald Trump memberikan salah satu opsinya adalah pembelian pesawat Boeing, saya rasa dengan strategi tertentu ini malah bisa menjadi menguntungkan gitu. Pak, terus juga ini kan artinya barang Amerika yang datang ke kita kan menjadi 0% tarifnya, sehingga dampaknya adalah barang-barang Amerika itu bisa lebih murah dari yang ada saat ini, Pak. Nah, Bapak melihatnya ini apakah sebagai suatu potensi keuntungan yang bisa didapat atau justru mengancam industri lokal kita, Pak, dalam konteks persaingan harga di pasar itu? Tentu untuk produk-produk yang bersifat elektronik dan lainnya, ini menjadi sebuah keuntungan di mana kita bisa membeli produk Amerika yang bersifat high end dengan harga yang lebih murah. Namun tentu ini juga kebijakan ini harus diwaspadai, jangan sampai kemudian mengganggu produk-produk yang memang ada di dalam produksi dalam negeri. Terutama tadi saya di awal menyampaikan perlu adanya keseriusan dalam menjaga produksi di sektor pangan. Yang hari ini kita butuhkan adalah teknologi dan alat. Produk pangannya sendiri kita perlu melakukan perlindungan. Jadi memang kebijakan ini saya rasa perlu strategi lanjutan dari kementerian yang ada dan tentu harus menjadi keuntungan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Oke, Pak Najib, terima kasih Pak atas waktunya Pak, selamat bertugas kembali Bapak. Ya pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Najib Khudratullah selaku anggota Komisi 11 DPR, yang mana disampaikan Pak Najib memberikan satu apresiasi atas keberanian diplomasi atas Presiden Prabowo terhadap Donald Trump, yang mana ini menjadi peluang yang bagus dalam konteks bagaimana nantinya industri di sektor pangan itu bisa dilakukan modernisasi secara lebih serius, karena memang ada semacam klausul pembelian alat pertanian ya sebesar 73 triliun yang diharapkan nanti bisa berdampak baik terhadap industri pangan secara nasional dan bisa sebagai satu cara menuju kedaulatan pangan. Nah, pemirsa, demikian ini yang dapat kami laporkan langsung dari Nusantara 1 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi nih kita akan membahas terkait dengan headline di media online yaitu mengenai pengibaran bendera One Piece tidak berarti melecehkan simbol negara. Ini dalam beberapa pembahasan di media online yang terbit pada hari ini pemirsa, ada Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya soroti fenomena maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala film animasi One Piece yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah di Indonesia. Terkait hal itu pemirsa, publik diminta menyikapi fenomena itu secara proporsional karena di sini di mana pengibaran bendera One Piece ini tidak dapat disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara apalagi tidak tergolong dalam bendera terlarang seperti bendera separatis atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah, jika negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tidak akan digubris karena gugatan ini tidak relevan. Namun fenomena semacam ini itu cukup dicermati dan dipahami, jangan justru terjebak dalam provokasi saja pemirsa, di mana semua pihak diminta untuk memperbaiki kanal-kanal dialog di dalam kehidupan berbangsa. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Itu ada pembahasan mengenai Komisi 11 ingatkan PPATK jangan sentuh ranah privat warga negaranya sendiri. Nah ini jika kita bisa melihat ya dalam pembahasan dari berbagai media online yang terbit pada hari ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menilai rencana pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan terkait dengan pemblokiran rekening pribadi yang tidak aktif selama 3 bulan atau lebih sebagai langkah berlebihan dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negaranya. Tentunya tindakan seperti ini pemirsa berpotensi mengganggu rasa aman masyarakat terkait dengan sistem perbankan nasional yang ada. Nah ini Komisi 11 DPR RI pun segera memanggil PPATK dan otoritas terkait guna meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut dan memastikan tidak ada lembaga yang bertindak di luar batas konstitusional. Dalam negara hukum ini semua kebijakan harus proporsional dan juga menjunjung hak-hak warga negara kami, maksudnya termasuk dengan kepemilikan aset dan privasi datanya. Ini Komisi 11 DPR RI pun akan terus mengawali kebijakan keuangan agar tetap berada dalam koridor hukum dan berpihak pada rakyat. Pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini mengenai pembahasan pengibaran bendera One Piece tidak berarti melecehkan simbol negara serta ini pembahasan dari Komisi 11 ingatkan PPATK jangan sentuh ranah privat warga negara. Saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.